khususnya pagi ini kami bawa seluruh tubuh dan anggota tubuh yang Tuhan ciptakan secara lengkap. Ada telinga untuk mendengar, ada mata untuk melihat, ada mulut untuk membaca firman Allah. Sebelumnya itu kami berdoa, Tuhan, Roh Kudus adalah guru kami, asisten yang membantu waktu kami lemah. Berikan bagi kami pengertian, berikan bagi kami pemahaman tentang firman Allah yang hamba sampaikan pada jam dan detik ini. Lalu kan dari tempat ini ada kuasa lain seluput masuk, mengganggu pikiran, mengganggu hal-hal lain melewati bunyi HP dan sebagainya, sehingga konsentrasi kami tertuju pada firman hari ini. Bapa, hamba adalah manusia biasa. Allah sembunyikan hambamu di balik salib Allah. Biarlah Allah Engkau yang berbicara lewat mulut hambamu. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau bersabda bahwa kami siap untuk mendengar suara Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Puji namanya Tuhan. Terima kasih untuk Gembala Sidang dan Padan Pelayan. Saya berdiri mimbar yang kedua. Saya tidak tahu yang ketiga Tuhan datang. Waktu yang lalu saya berdiri sini untuk baptiskan orang, untuk kasih nikah, penyerahan anak. Saya datang waktu kan masuk hutan-hutan. Saya lihat di sana tidak ada hutan, rumah saya. Saya percaya ini ada waktu Tuhan. Oleh karena itu di hari ini firman Allah ini disampaikan sampai Tuhan datang. Tidak non-stop. Saya tadi malu hati karena saya pakai masker. Masuk saya lihat yang lain-lain ini. Bapak yang di belakang sana dia pakai masker. Saya lihat Bapak Kosawe dia pakai, ini pemimpin pemerintah, kalau begitu saya punya juga. Puji namanya Tuhan. Saya sebenarnya tadi saya sudah ungkapkan jadwal saya bukan hari ini khotbah. Saya hanya datang mungkin sembahyang. Tapi hamba ini bilang tidak, Bapak sekaligus sudah, biarlah Bapak satu kali. Lalu saya bisa sampaikan firman Allah pada pagi ini. Undangan saya, terima kasih kepada sudah sampaikan panitia, mereka kasih saya undangan. Tadi malam 11:30 baru saya tidur, orang kontak saya. Loh, Bapak punya undangan ada di sini. Undangan dari mana? Oh, dari hamba Tuhan, Bapak Meniburi yang meninggal, dia Bapak diundang. Bapak masih di Sorong tuh. Saya bilang tidak, saya aduh puji Tuhan. Bapak dari mana datang? Saya jalan malam, bukan curi, tetapi saya datang dengan mobil. Dan saya rasakan ada sentuhan. Sentuhan bagi saudara. Saya hari ini kita mendengar hari yang dilupakan adalah kedatangan Tuhan. Banyak manusia boleh, banyak hamba Tuhan khotbah kasih, khotbah apa, khotbah tentang kematian itu peringatan saja. Tetapi yang saya bicara hari ini akhir zaman, karena banyak orang lupa untuk sampaikan itu karena kesiapan diri untuk jemput Dia yang datang. Mari kita lihat dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25 pada ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius pasal yang ke-25 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-46. Sekali lagi Injil Matius pasal 25 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-46. Judul yang dicatat Lembaga Alkitab Indonesia, Penghakiman Terakhir. Ayat yang ke-42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini saudara dan saya katakan bahwa hari yang dilupakan, yang lain sibuk boleh, tetapi untuk penantian kedatangan Tuhan harus tunggu, ya, harus tunggu. Saya tidak tahu Bapak Bupati kalau masuk sini pasti atribut sudah dipakai untuk siap tunggu. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini kita laksanakan boleh, tetapi awasan untuk hati-hati, jangan lupakan hari kedatangan Tuhan. Judul yang saya bisa siapkan di sini, melayani di bumi, seleksi akhir di surga. Melayani di bumi ini seleksi akhir di surga. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau hamba Tuhan di sana meninggal, dia sudah akhiri hidup. Berarti tidak ada kegiatan proaktif lagi dalam pelayanan. Tapi saudara dan saya yang masih proaktif pasti melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu enak. Melayani Tuhan itu luar biasa. Saudaraku yang saya ingat, dokter namanya Baltasar Kambuaya. Ya, beliau pernah menduduki satu jabatan di negara ini. Ya, menteri. Dia waktu saya di Japura, begitu dengan mobil datang jemput, saya bilang, aduh, Bapak ini kan orang dosen, masa Bapak mau ambil saya? Saya jangan buah datang ambil. Dia bilang, layani Bapak itu saya hormati, Bapak melayani Tuhan. Jadi orang bermain-main dengan pelayanan. Saudara, melayani Tuhan itu luar biasa. Melayani Tuhan itu rasa ada sukacita. Walaupun datang kondisi apapun yang menghantui hidup ini. Di dalam dua hal yang saya bisa sampaikan, melayani di bumi, yang kedua adalah seleksi akhir di surga. Ini dua poin yang saya sampaikan hari ini. Kalau begitu, saudara dan saya melayani siapa ya? Yang melayani Tuhan. Tadi di dalam ayat firman Tuhan kita baca, lalu mereka pun ayat 44, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Tuhan katakan bahwa kalau melayani saja yang sederhana, yang hina ini, kamu melayani untuk saya. Saudaraku ya Tuhan Yesus,
Itu yang saya katakan bahwa hari yang dilupakan, hati-hati, karena ini harus khotbah untuk mempersiapkan diri ini untuk jemput dia yang datang. Lihat situasi banyak yang sudah terjadi, penyakit corona. Tadi saya sengaja saya pakai masker, saya cari tahu ada yang pakai masker. Saya lihat begini ya, mungkin ada satu dua. Kesempatan tadi komentar hamba Tuhan, selagi masih hidup ini lagu wajib bagi orang Kristen di Papua, mungkin di Jawa juga kan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan itu bukan gampang. Melayani Tuhan itu susah. Melayani Tuhan itu berjalan kaki. Menjalani Tuhan itu tidur di jalan. Melayani Tuhan itu apa saja, apalagi kalau orangnya lapar. Saudara dan saya tugas untuk melayani. Peti yang mana ini? Peti yang di sini. Tadi saya lihat peti yang ini. Itu untuk melayani Tuhan. Saudara, tadi kalau diberikan kesaksian, saya ini pergi melayani Tuhan. Jalan sepanjang belum ada mobil dengan mama, cukup anak, terus sampai di Aitinho, layani di sana. Waktu itu juga turun ke Makroro jalan kaki. Bapak Wetaku meninggal hari Senin, baru mereka antar dia punya kampung di Mukamat. Saya sempat pergi nengok, baru saya datang. Dan waktu mereka jalan sana jalan kaki, yang orang di sana bilang but itu lintah, jalan itu kiri kanan lintah. Apa ini? Ular cincin kayak yang hijau, begitu. Resiko karena melayani Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, tetap melayani Tuhan. Jangan ada komentar-komentar lain. Wah ini kalau orang sekarang ini saya lihat itu persiapan diri untuk kampanye, untuk namanya legislatif dan sebagainya. Orang kampanye di gereja pun orang kampanye untuk menjadi pemimpin. Bagi Bapak yang tidak ada terlalu saya setuju menjadi pemimpin, saya hanya melayani cukup hamba Tuhan. Sebagai hamba berarti melayani, tunduk, merendahkan diri untuk melayani Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, melayani Tuhan itu caranya bagaimana? Yang tadi paparkan di sini ada 6 poin ini. Ya, melayani orang, melayani Tuhan itu orang yang lapar. Begitu kami lihat orang lapar di mana? Di sini ada yang minta-minta. Waktu maaf saudara dari sana, saya ke Jawa. Waktu saya lihat ada yang begitu mengulurkan tangan, mereka minta terus. Ya ada uang, kasih untuk mereka. Orang-orang yang membutuhkan saudara dan saya harus melayani. Di dalam bagian firman Tuhan ini, melayani orang lapar, melayani orang haus, melayani orang asing, melayani yang telanjang, orang yang sakit, orang yang dipenjarakan, melayani. Kebetulan itu di mana? Saudara-saudara, orang yang lapar ini ada. Lapar secara jasmani kami tidak terlalu lihat, tapi lapar secara rohani. Kalau Bapak Gembala kami ini sudah ilmu itu kan belajar jangan berpikir, aduh Pak, kata aduh ikuti dia karena ini ada kebutuhan. Ada kebutuhan yang ada di dalam, harus kita cari tahu bagaimana ini orang ini pasti membutuhkan sesuatu dari kita. Ya, membutuhkan sesuatu dari saudara dan saya. Saya lihat sekarang ini orang mulai ribut untuk hanya bicara organisasi dan sebagainya, untuk harus sayang ini. Jangan sayangnya Tuhan ditinggalkan. Tuhan harus ditegakkan. Tuhan ini yang nomor 1.
Yang perlu saudara dan saya harus sampaikan kepada siapa saja bahwa dia itu yang datang membawa keselamatan bagi saudara dan saya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ini maaf, saya cerita ini untuk ibu-ibu maaf. Karena Bapak layani di satu rumah sakit, begitu turun dan saya jalan di pasar, begitu ada satu ibu bibir merah, ganteng lagi, bukan laki-laki, cantik. Saya nama bagus, dan saya begitu ada mas yang jual ayam. Mas, ayamnya berapa? 71 ekor. Wah Pak, mahal. Terus saya 5.000. Ibu bilang apa? Beli sudah. Ibu yang punya ayam atau mas yang punya ayam? Tidak, saya tolong. Dia mengulurkan tangan, terus dia punya ujung jari bikin korek-korek di sabtan dalam nama Yesus. Biasa. Awas air sama. Seleksi terakhir. Seleksi terakhir itu pasti akan dihitung. Saya bilang, wah kalau dia minta uang saya kasih kok. Kenapa yang pakai yang politik yang harus seperti itu? Bapak sakit, terima kasih yang tinggal di kampung. Tapi kami di sana menghadapi yang banyak sekali yang datang. Nah, oleh karena itu, ini masa kedatangan Tuhan itu banyak cara untuk supaya saudara dan saya dijatuhkan. Saudara harus bertahan. Untuk hal masalah nanti seleksi terakhir tidak. Anak-anak sekolah dulu SMA sini, saya di sini. Mereka datang terlambat diseleksi karena waktunya sudah harus masuk di kelas. Yang datang namanya Susana Senanti almarhum. Yang datangnya itu Permana Seple terlambat, Susana terlambat, Stephen Salmuk terlambat. Kepala sekolah Lazarus datang bagi rotan besar tuh dia sudah pukul tak pukul yang itu aduh Tuhan saya mati. Susana masuk, hei kau terlambat dari mana? Tolak, dia masuk. Permana datang, dia terpukul lagi, tolak masuk. Stephen datang, tolak, kamu ini terlambat. Anak-anak lain, wah Bapak kenapa terpukul mereka? Yang itu anak-anak dalam. Artinya mereka ini sembahyang dengan dia. Ini seleksi itu. Sudah dipukul itu. Saudara, anak-anak dalam itu pasti Tuhan jaga. Anak-anak dalam ini walaupun kasus apapun ada keselamatan. Dan saya kalau masuk di dalam sempitnya tetapi kehadiran Tuhan. Saudara ya Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya banyak dapat gangguan, salah satu yang tadi saya ceritakan yang banyak. Tetapi itu saya ingat masa akhir Tuhan. Pasti seleksi. Sudah hari ini waktu aku lapar. Ingat, salah satu bapak atau ibu yang bisa buka di dalam kitab Amos ya, kitab Amos pasal yang ke-8. Kitab Amos ini pasal yang ke-8. Amos itu di dalam Perjanjian Lama. Kitab Amos, kita lihat di situ Amos pasal 8. Ya, Amos pasal 8 ayat yang ke-11. Judulnya lapar dan haus. Satu bisa dapat baca. Saya tidak bohong ya. Kesempatan saya tahu anak-anak Tuhan. Ayat 11. Ya. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman. Haleluya. Mendengar firman Allah. Tuhan ciptakan kita ada telinga untuk mendengar firman Allah.
Bapak katakan di dalam tubuh ini Tuhan ciptakan ada 2 tempat yang simpan makanan rohani dan jasmani. Adalah yang pertama, perut ini kita makan, makanan nasi, makanan keladi, makanan apa masuk, besok buang selesai. Tetapi dalam hati ini simpan firman Allah. Maria punya hati. Malaikat datang beritahukan bahwa engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak nama Yesus. Ya simpan itu di hati. Datang terjadi itu, ya simpan, ya betul. Saya ini hamba Tuhan. Apa yang malaikat bicara saya lakukan. Oleh karena itu saat ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasih, yang kalau kita lihat jasmani ini banyak orang jual sana duduk bertamu. Kami di sore juga saya pura-pura jalan itu saya lihat saya punya anggota jemaat yang jual situ. Sebentar sembahyang tidak. Ada kalanya begitu saya beli sayur, itu bilang tidak, Bapak bawa saja. Jangan. Satu kali ada yang jual lansat, saya kasih uang. Ini lansat berapa satu tubuh? 20. Saya ambil uang, saya kasih. Apa Bapak jangan? Kan kasih tidak, kau tidak tahu kan? Kau simpan saja besok hari Minggu taruh nanti saya dapat makan saya. Ya. Jadi jangan coba-coba apa-apa masuk ke sana anggota lain yang beli saja. Nanti besok belum masukkan uang sih. Ya. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasih, kita melihat masalah lapar ini jasmani ini orang boron sampai malam. Tetapi masukkan sedikit lagi besok habis, lusa habis. Tapi firman Allah tidak habis. Amen. Tetap kekal untuk selamanya. Amen. Ini masalah lapar dan haus ini. Di firman Allah tadi, ya Amos sudah jelas katakan haus atau lapar bukan makanan jasmani atau minuman secara jasmani, tetapi haus dan lapar ini adalah mendengar firman Allah. Banyak orang juga senang dengar saja, tapi masalah pelakunya sulit. Dengar dari tahun ini sampai dengarin itu saja. Satu kali hamba Tuhan yang khotbah tentang perpuluhan. Khotbah perpuluhan, besok lagi, lusa lagi. Jadi selain takut, kita sampaikan macam biar kita banyak perpuluhan saja, tidak ada yang lain. Waktu itu mereka ada yang berani, majelis satu berani. Mereka di pastor apa? Hanya di Alkitab dari apa itu kejadian supaya hanya bicara perpuluhan saja ke yang lain. Saya ingatkan belum tahu perpuluhan. Saya belum lihat ini, saya khotbah terus supaya kami tahu baru saya pindah. Ya. Jadi pendeta itu pakai politik, saya juga pakai politik. Sekarang surat bilang kalau coba pendeta lain jangan coba pendeta senang, karena dia itu tahu ada hukum 3, hukum Allah, dia hukum adat, dia tahu hukum politik. Saudara, ini saya berbicara untuk kesiapan diri. Amin. Supaya kedatangan Tuhan itu ya bisa temukan ada yang sementara di tempat mana. Ini kasus. Ya. Saya satu kali khotbah di jemaat saya ada yang mungkin poligami, bagi dia pusing dia pulang. Ini yang disiapkan untuk Tuhan datang jemput. Iya. Apalagi sebagai seorang pemimpin bukan kiri kanan dan sebagainya, wah itu sudah lebih baik tinggal saja karena seleksi terakhir. Kami hanya sampaikan tempo saja, seleksinya Tuhan, bukan kita lagi yang seperti itu. Waktu aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Waktu aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Saudara-saudara kita yang sementara dalam kondisi menderita hal-hal yang seperti. Nah oleh karena itu Bapak yang tua-tua, Bapak ketua, Bapak kembali kalau ribut untuk ketua wilayah atau pengurus pusat, bagi saya itu tunggu dulu. Karena kita mau ribut yang sementara lihat mereka yang menderita ini. Bicara jauh tinggi-tinggi sampai di sana, apa itu mau bikin MUK supaya yang ini, tapi yang menderita di dalam ini diselamatkan dulu. Nah, itu yang perlu diperhatikan.
Saudara, kalau bukan saya bilang saya kampanyekan saya punya jemaat, kalau kamu masuk di sana itu yang muda-muda itu, mari kami percayakan hari ulang tahun mereka yang bukan peran. Sampai piala yang mereka beli itu harga 20 juta, bukan 20, 5 juta kan, 2 tinggi, rebut perempuan atau wanita dan pria, sampai pemuda yang dari Fatibumi yang ada di puncak gunung situ, mereka rebut dengan juara 1-2 sama-sama perempuan dan laki-laki. Saya, nah kamu simpan saya Sion, kamu latihan lagi besok tarik lagi ini di dalam gunung saja. Ini kegiatan. Mereka lakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan karena jemaat itu sudah berusia 37 tahun. Saya percaya jemaat yang kecil orang bisa datang dan ini kecil saja. Menurut pandanganmu, menurut penilaianmu, menurut seleksimu itu tetapi mata Tuhan. 1-2 orang duduk Tuhan ada di sini. Firman kan bilang tidak ada orang yang ambil hanya pikiran-pikiran ini. Tetapi Tuhan katakan barang di mana 2-3 orang duduk di namaku, aku hadir. Dan jemaat ini saya percaya Allah hadir. Amin. Saya komunikasi saya ini hanya 2. Komunikasi yang dengan Tuhan, komunikasi dengan yang lain-lain teman pendeta. Salah satu ini mana saya tahu informasi. Saya komunikasi ke jemaat di mana saya jalan untuk pastoral supaya saya bilang ini saya dapat khotbah dari mana saya dapat khotbah itu di jemaat yang kasus pada saya khotbah ya seperti itu. Jadi yang hari ini saudara saya pikir yang ini cuma suruh khotbah kan belum. Siapa yang belum khotbah? Sangat saya aja. Nanti saya kasih tahu rahasianya. Saudara, kalau yang sakit di sana kamu kunjungi, saudara sudah khotbah. Khotbah yang hidup. Ya. Yang mungkin dalam kondisi apapun saudara bantu, ulurkan tangan, saudara sudah khotbah. Saya punya jemaat ada 2. Saya satu namanya Ibu Wai. Kalau dia puji-pujian, kamu di sini mau dansa bagaimana? Dia sampai keringat baik-baik. Itu rasul Tuhan, tapi lompat-lompat untuk memuji Tuhan. Sebelah Ibu Wai, kau suruh apa? Anak, itu bahasa Yaman. Ini bila tidak ada, ya, mama suruh apa? Saya khotbah di mana? Kemarin aku kasih untuk persembahan ke apa itu, kau suruh khotbah hidup itu sudah. Ya, saudara, kita mempersiapkan sesuatu demi kedatangan Tuhan. Tuhan datang itu tidak ada waktu penentuan. Bapak Allah sendiri tidak tahu, hanya yang dia tahu sendiri, Allah sendiri, anaknya tidak tahu. Baca situasi, terjadi keributan gereja dan sebagainya, lawan-melawan antara satu politik dan sebagainya. Itulah situasi kedatangan Tuhan. Karena Tuhan datang itu pasti ada hal-hal itu muncul, terjadi. Ini kami di Sorong begini, saya punya teman pendeta dia begitu dengan ada masyarakat yang sama-sama di mobil, taksi, polisi stop, turun. Kamu ini sudah vaksin? Mereka tanya, belum. Ayo kalau belum jangan ke sana. Kamu sudah siap ke tempat sana. Bawa dari belakang, Bapak sudah vaksin. Apa? Saya ini RT, saya perintahkan, saya kasih tahu untuk vaksin, padahal dia belum sentuh. Perintahkan untuk orang lain, dia sendiri tidak. Ya. Begitu juga firman ini kita sampaikan orang lain, bari jangan sampai kita tidak lagi. Hal ini wajar. Orang asing itu bukan orang barat sana yang datang kita lihat badannya ya kulitnya beda dari kita, tapi orang asing ada orang-orang yang sementara membutuhkan pikiran, perasaan, uluran tangan dari saudara dan saya. Itulah orang asing kita, dan kita harus bantu mereka, menolong mereka supaya mereka juga dapat juga rasa ada aman. Saya kalau di Sorong pakaian lengkap begini, turun pagi-pagi ada tempat yang namanya tempat berbahaya di pohon mangga
Di situ anak-anak hari Sabtu kemarin itu malam itu dulu mainkan minum. Saya datang begini, lain su tidur. Begitu tete, saya 5.000 dulu. Wah, ini bukan waktu persembahan untuk saya kasih persembahan di gereja. Tapi mendadak sekali kok membutuhkan ini. Saya supaya amankan dia, supaya jangan ikut saya. Pasti nggak kayak 5.000 positif. Daripada bikin saya tinggal pikiran. Ini hanya saya tahu pasti uji coba. Oh ini pendeta yang kami coba dia apa atau tidak. Ya kalau yang seperti itu juga, ya jangan terlalu ya namanya hebat kita ini orang suci tidak. Dan seperti amankan supaya kita juga aman untuk sampaikan firman Tuhan. Ya ini mereka lapar. Ini mereka haus ini. Mereka ini orang asing yang tidak bisa bergabung untuk sembahyang. Harga pujian aneh pertandingan untuk pemuda dari seluruh kota Sorong datang bertanding. Sampai yang di dalam lagi saya lihat begini orang seperti panitia juga. Orang saat bapak tekanan dari kampung datang. Oh ini panitia mana? Terada. Oh datang mengawasi mereka di sini. Terus sukacita. Jadi terang pusing lagi dengan panitia. Tetapi mereka juga mau peran untuk mengatasi masalah. Sampai yang tidak sembahyang pun datang lagi. Saya bilang pemuda, kamu sudah lincah kan? Matamu di mana? Yang selama tidak sembahyang kemarin ikuti diriku, kamu tangkap dia bikin ibadah sana supaya masuk. Nah hal-hal yang seperti itu galan mereka. Supaya tangkap mereka yang sementara. Saya ini katakan bahwa Tuhan itu baik karena di Papua ini tidak ada harimau di Papua. Kalau harimau di Papua masuk begitu mereka yang tidur ketika di jalan datang saja makanan enak. Dari Tuhan baik. Inikah yang siap untuk tunggu kedatangan Tuhan? Kita minum. Sangka kala Allah berbunyi. Semua orang mati, Bapak di sana bangkit. Berdahulu Tuhan akan datang. Ya, sebagai pengantin laki-laki ya datang untuk jemput ya pengantin perempuan saudara dan saya. Ya, bawa ke tempat yang dia siapkan. Aku pergi untuk menyiapkan tempat. Murid-murid tanya, di mana tempat? Akulah jalan dan kebenaran. Kalau kamu datang kepada Bapa di surga, lewati jalan ini supaya kamu sampai di sana. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya melihat dalam firman Tuhan ini orang asing itu ada banyak di sekitar kita. Ya, ada kali ini masih dalam kondisi yang seperti itu. Rapatkan diri dengan baik. Tolong mereka, selamatkan mereka. Saya dapat laporan dari Bapak Pendeta bahwa ada yang dari Konda atau dari sana datang. Ini jalan tol yang melalui mereka untuk kita masuk selamatkan. Sementara mereka butuh juga firman itu. Yang jalan telanjang. Wah ini jalan telanjang orang gila namanya. Waktu saya telanjang, kamu ada memberi saya pakaian. Telanjang ini dalam hati, bahwa telanjang dalam kondisi firman Allah. Tidak ada firman Allah di dalam hidup. Ini orang telanjang namanya. Saudara dan saya harus memberikan dia pakaian kekal adalah firman, supaya mereka juga diselamatkan. Mereka membutuhkan keselamatan, tapi siapa yang tahu? Kita ini menolong mereka. Nah, oleh karena itu kami di gereja banyak orang banyak omong, banyak bicara. Tetapi yang dalam negeri ini yang beres, saya biasa bahasa dalam negeri ini beres. Saya kalau dulu masih saya tinggal di Kampung Baru, waktu itu pastori belum selesai. Saya datang lebih dulu, saya lihat begini tuh, bangku masih kosong kan, orang yang di pinggir-pinggir gereja ini. Nanti saya datang, ada kalanya, baik, yang dari luar negeri cepat. Padahal saya sudah dari luar negeri, saya datang tempat jauh. Keluarga Kemboya di Melano, keluarga Khusyuk di Melano, mereka datang duluan baru yang dalam. Datang pelan-pelan cuci piring dan stop. Karena ini Tuhan punya waktu, tidak boleh kortin apapun. Gunakan waktu Tuhan pun. Itu yang saya katakan bahwa ini waktu Tuhan untuk datang itu
jangan sampai kita terlalu sibuk lupakan kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan itu bisa. Saudara, ya, yang sakit, yang dipenjarakan harus dikunjungi. Sakit juga dua, sakit rohani, sakit jasmani. Itu harus kita bawa mereka datang kepada Tuhan. Percaya tidak percaya, tadi kemarin saya omongin hamba Tuhan ini, jangan sampai gereja sana yang sakit pasti ada masuk sana. Itu cuma di kota tengah-tengah sana. Ya. Oleh karena itu saudara dan saya, mari yang mereka yang ada di penjarakan itu mereka yang masih ditawan oleh iblis, sehingga siapa yang dibebaskan? Nah, kita ini yang bebaskan mereka dengan berbagai cara. Bagaimana untuk mereka ini dikalan datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, masalah seleksi terakhir di dalam firman-Nya tadi kita baca di ayat 32, Matius 25 ayat 32 sampai dengan 34 dikatakan begini, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudara dapat kerajaan. Yang duduk di dalam kerajaan anak-anak raja, anak-anak Tuhan. Dan Tuhan siapkan kerajaan. Saudara, saya percaya bahwa anak-anak Tuhan siapkan kerajaan itu. Selama pengabdian di dunia ini, sengsara tidak sengsara, melayani Tuhan, makan tidak makan, tetapi Tuhan pasti siapkan. Oleh karena banyak orang persoalkan dengan begini-begini, tetapi kalau setia melayani Tuhan, saya tahu saya punya kerajaan di sana. Sana tidak cari rumah kos macam kalau di Sorong ada yang ketemu saya, Pak, ada rumah kos. Saya ini bukan bikin rumah kos, saya ini bikin rumah untuk Tuhan. Begitu. Jadi banyak orang mulai analisa dengan berbagai cara untuk cari yang di bawah yang terlalu banyak, ya. Sampai buang waktu larut kerja malam juga masih ada lembur untuk tidak lupakan hari Tuhan yang tak sembahyang untuk menantikan dia. Dia datang ya pada waktu yang tidak ditetapkan. Dia datang sebagai pencuri, tiba-tiba masuk. Jadi kemarin saya bilang Pak Sangke, kalau saya datang tidak boleh kasih tahu siapa. Nah saya datang ini di sini dulu saja sembahyang selesai, besok sebentar kita kebumikan hamba yang telah dipanggil Tuhan. Saya pulang karena saya tahu politik masih jalan jadi. Dan kan sekarang sore bilang Pak Senafi jangan korek, karena Bapak Senafi itu dia tahu Tuhan, dia tahu politik, dia tahu adat, jadi jangan korek ya. Di saat ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, seleksi terakhir ini tidak ada lagi pendeta Senafi turut seleksi. Pak Sangkek tidak turut seleksi lagi. Yang seleksi langsung adalah Tuhan. Tadi dipindahkan kambing ke sebelah, ya domba ke sebelah kanan, kambing ke sebelah kiri. Itu yang saudara, nah ini orang bicara-bicara saja nanti bagaimana. Itu nanti terjadi karena firman yang ada nanti. Tidak ada orang omong hanya bicara-bicara saja. Alkitab juga ada. Ya. Merupakan kesimpulan itu kalau kita lihat ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal.
Dan namanya kambing-kambing itu masuk di kandang yang ya namanya siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Dipisahkan di atas seleksi terakhir. Jadi hari ini ya judul khotbah melayani di bumi, tapi seleksi dan akhir itu di surga. Serta saudara dan saya di sini kita bikin saja, tidak apa-apa, tetapi yang seleksi nanti ya akhir itu. Pemeriksaan itu ya, pemeriksaan itu ya. Nah kalau Tuhan ya bahasa seperti Lazarus, kamu dia bilang itu anak-anak ke dalam, jadi biar bikin apa saja masuk di dalam gitu. Nah jadi saudara dan saya, mari kita terus setia dengan Tuhan. Amin. Terutama baca peta kedatangan Tuhan ya, karena berbagai situasi akan terjadi. Minggu yang sana saya khotbah untuk jemaat tentang angka 666 akan terjadi. Masuk ambil uang di bank harus ada masker, cuci tangan, itu tanda-tanda awal. Apalagi kalau angka 606, orang yang pegang dunia ini dia punya kartu, kau pegang kartu itu baru kau masuk belanja di toko. Itu angka ratus ya, 666 itu. Ini kita hamba Tuhan sampaikan lebih awal supaya siap, karena lihat situasi yang sudah begini-begini ya begitu. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan datang. Ingat bahwa 6 poin: lapar, haus, orang asing, ya, orang telanjang, orang sakit, orang dipenjarakan, layani mereka. Karena bukan layani lagi Tuhan berdiri baru kita lihat nyata-nyata. Seperti orang benar tanya, kami lihat Tuhan di mana? Ya itu mereka itulah yang dilayani supaya diselamatkan. Saudara, firman Allah hari ini ya, orang yang ya saleh, ya orang yang salah posisi ya pasti ada seleksi. Ya orang yang masuk ya polisi pelayanannya masuk ya relawan apa tuh di dunia ini pasti diseleksi, dan saudara dan saya pasti diseleksi ya, karena Tuhan bicara sesuatu ya dan kami dalam firman-Nya. Tuhan punya firman dapat menolong kita. Jangan lupa melayani di bumi, melayani Tuhan di bumi, Tuhan juga seleksi di surga. Tuhan memberkati kita. Mari saya minta Bapak Ketua Badan Pelayan bantu saya untuk berdoa mengucap syukur untuk firman. Saya tidak boron ya, kasih makan sama. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami baru mengucap syukur di pagi menjelang siang ini. Suara firman-Mu Tuhan menggetarkan tempat ini dari sore